Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan pada malam ini kita live podcast ya mas. Ngopi juga kita filosofikan ngolah pikir ya. Jadi bagi teman-teman semua yang baru bergabung walaupun yang sudah lama bisa menyaksikan ngopi itu apa sih, ngolah pikir. Dan juga podcast itu untuk tanya jawab juga mungkin dari subscriber atau teman-teman dari TikTok, Facebook yang mau bertanya tentang dunia mistis. Boleh ditanyakan langsung sama Mas Fajar dan juga Mas Damat. Mungkin ada tambahan? Ya, jadi kita ngolah pikir ini buat pengetahuan juga sama edukasi juga. Edukasi, betul. Jadi buat yang ingin tanya-tanya soal kayak pengalaman Dunia mistis ya. Nah, apa dia punya ilmu apa atau apa kan? Nggak tahu apa penyebaran apa. Ngerasain atau ngeliat sesuatu. Atau di rumahnya itu ada gangguan-gangguan apa gitu. Yang sering mimpi biasanya. Mimpi nih orang yang saya mimpi ini. Boleh nih. tanya-tanya, boleh. Nanti mungkin Mas Fajar bisa menjawab, bisa mengartikan. Syukur-syukur ya Mas. Insya Allah. Sama kalau baca aura gitu harus lihat orangnya Mas. Iya. Jadi Mas juga harus gabung ke TikTok juga bisa. Boleh. Nanti siapa tahu teman-teman dari TikTok atau dari Facebook yang mau nanya cek kodam bisa juga nanti bertanya langsung sama Mas Fajar. Jadi pertanyaannya mungkin dari Mas Damat, apa ini pertama nih Mas Fajar? Iya. Ada yang komen gitu? Belum. Nah, Ya, yang mau tanya-tanya tentang aura atau tentang apa yang ada di dalam tubuh kalian seperti misalkan kodam atau apa ya sebutannya ya? itu kalau kayak di tempat-tempat serem ya Mas ya. Kalau kayak di tempat-tempat serem itu sebenarnya kalau kita takut itu kenapa itu makin menjadi gitu ya? Kayak misalnya ada gangguan atau apa gitu. Itu kenapa itu? Sebenarnya pikiran kita sih, pikiran kita itu kalau bukan tugasnya yang takut, tugasnya yang hebat. Jadi pikiran kita, pola pikir kita. Berarti itu berasal dari sugesti ya? Sugesti atau pikiran kita lebih tepatnya. Kalau kita pikirnya tenang ya mungkin merasa biasa aja juga. Iklan bos, iklan. Ya, lanjut. Ya Mas Tito? Ya kalau menurut kalau saya pribadi sih mulainya tentang itu sih, tentang apa ya, tentang mimpi sih. Kadang orang nanya tentang kayak yang mimpi itu kadang kayak ada yang dikejar ular ataupun sering kejadian mimpi didatengin lupa. Kadang nggak mimpi juga, kadang suka ada orang yang datengin orang tuh, kadang orang mikir tanda apa ini kayak gitu. Sebenarnya ngaruh nggak sih untuk hal-hal yang seperti itu gitu loh. Kalau orang didatengin itu apakah emang ada itunya atau bagaimana gitu kan. Mungkin intinya gini deh, kalau ada mimpi dikejar ular itu biasanya apa itu artinya Mas? Kalau kata orang dulu tuh ada yang benci atau ada yang nggak suka lah ya. Tapi sebenarnya tuh nggak pengaruh misalkan ada yang benci atau ada yang nggak suka. Berpikiran juga sugesti kita. Kalau mau dibawa positif, kalau bawa negatif. Jadi sugesti ya. Jadi simbolnya itu ke sugesti semua sih. Iya. Ngopi ya, malah pikir. Siap. Jadi itu kalau kayak di tempat-tempat serem, di tempat-tempat kayak angkara itu, jadi pikiran kita tuh harus benar-benar positif Mas ya. Positif. Iya. Jadi kayak makhluk halus itu kalau kita takut ya makin menjadi. Kalau kita berani ya dia juga nggak dia takut. Karena itu dia ngebaca aura kita juga kan Mas ya. Iya. Kalau saya tahu kayak gitu. Ada yang mau tanya dari TikTok. Mau ditanya, TikTok belum ada yang nanya nih. Yo, siapa yang mau tanya-tanya nih? Boleh. Kalau apa namanya? Kalau pengertian orang yang indigo itu menurut Mas Fajar gimana?
kalau indigo itu sebenarnya orang yang dikaruniai lah kekuatan atau dikasih titisan lah, bisa ngelihat makhluk astral kan gitu. Jadi sebenarnya kan zaman sekarang kan orang nggak ada yang percaya masalah ini itu ada. Misalkan di Al-Quran itu juga ada, ya kan. Nah, jadi sekarang mah intinya keyakinan kita untuk meyakini atau enggak gitu. Dan keyakinan itu sendiri sih. Itu karena faktor keturunan atau faktor dari emang dapat? Enggak, bukan masalah keturunan, jadi spontan itu jadi nggak sengaja. Karen Arif hadir masih ya hadir. Silakan kalau ada yang mau ditanya-tanya Mas Gareng. Sekarang mungkin mau bertanya tentang kodam atau pengalaman Mas Gareng sendiri tentang dunia mistis juga boleh ditanyakan langsung ke Mas Fajar, karena mumpung Mas Fajarnya lagi stay, lagi siap, lagi pengen ditanya-tanya. Jadi kalau yang mau bertanya jangan sungkan, langsung tanyain aja, mumpung ada ahli. Jadi kita sambil ngobrol aja ya, sambil menunggu ada yang nanya. Sambil dibantu tap-tap juga layarnya. Yang baru masuk terima kasih, jangan lupa absen yang dari mana aja yang udah nyampe, yang udah baru masuk. Yang mau nanya-nanya boleh. Saya juga pernah waktu itu kan mimpi ya, kayak dikasih apa tuh, kayak dikasih batu, cuma kan diunjukin tuh, waktu itu diunjukin sama dia ada di sini gitu kan. Tapi pas saya bangun itu ada barang. Ada yang nanya juga nih Mas. Ini ada yang nanya nih. Boleh. Mbak Lulu Gimana Kay. caranya ngecek kodam pada pusaka? Mbak Lulu 2K, Lur gimana caranya ngecek kodam pada pusaka? Boleh tuh, bener gitu. Pusakanya pusaka apa dulu? Untuk Mbak Lulu pusakanya apa? Mustika atau keris? Bentuknya apa? Batu dan keris katanya Mas. Batunya batu apa? Disebutin juga Mas. Enggak Nggak usah. baru dan keris cara mengecek kodam. Ya, cara mengecek kodam pada pusaka. Tadi cara mengecek kodam atau energi ya, energi pusaka lah ya. Ya. Sebenarnya itu simpel sih Lur. Dipegang, baca ayat kursi 2 kali, insya Allah langsung terasa. Kalau benar itu ada kodamnya. Oh, berarti Simple. cara mendeteksi ada atau enggaknya pusaka itu dengan cara baca ayat kursi 2 kali, 3 kali, 3 kali langsung terasa. Ya, udah dijawab Mbak Lulu 2K. Caranya tadi dipegang, Mungkin ada pertanyaan terus lain, dibaca mungkin ayat kursi 2 kali. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Itu kalau misalnya kita udah baca ayat kursi itu kadang ngerasa panas atau ngerasa dingin itu Paling kayak oh ada demikian kita ya getar-getaran lah. Mbak Lulu 2K, oke Lur, makasih katanya. Sama-sama, terima kasih kembali. Jangan lupa dibantu tap-tap ya Mbak Lulu ya. Jangan lupa dibantu Dan di-share tap-tap ya. juga ke teman-teman semua. Nah kita lanjut lagi tadi mimpi saya tadi tuh. Nah kan saya mimpi tuh ya diunjukin tuh di depan rumah ada itu katanya ditunjukin situ ada batu. Nah pas saya bangun tidur itu ada, emang saya gali itu ada, ini kayak kristal gitu. Jadi Karena kan saya juga. iya karena saya dulu masih kecil kan saya urung lagi tuh, saya timbun lagi. Terus sebenarnya saya cek lagi hilang. memang harus hari itu juga diambil. Kalau ada petunjuk kayak gitu kita mimpi ya, kita kan kudu baru tidur kan berdoa, kasih atau mimpi itu kita misalkan dicek ada, udah diambil aja. Itu cek kita tanpa diketahui itu tuh berarti ngasih leluhur buat kita. Perantaranya lewat mimpi gitu Mas ya. Lewat mimpi karena nanti dia udah nggak ada kan jadi lewat mimpi. Ini waktu itu saya itu kayak apa itu kayak pecah-pecahan berlian gitu. Tapi rata-rata orang tuh kalau udah tahu susah dikasih lagi. Iya. Beda kalau kita nggak tahu, makin kita tahu makin susah nyarinya. Jadi kita bebasin gitu, mesti fokusin. Berarti enggak, kadang kan kayak ada orang nih udah pernah ngerasa mimpi dikasih sesuatu itu orang kadang malah mungkin makin ke bawah itu juga ya, mikirnya yang segala sesuatunya itu kayak kode gitu. Jadi orang sugestinya itu segala sesuatunya itu
yang terlintas keseharian itu, wah ini ada apa nih, ada kucing masuk, jangan-jangan ada apa nih nanti nih. Sugesti juga itu nggak boleh. Takutnya ya berlebihan juga berarti ya penanggapan dia juga. Nah, ada lagi nih. Kan waktu kita lagi di penelusuran kan kayak menarik barang nih. Mas Fajar itu emang rasanya tuh kalau kayak di tempat mana emang itu semuanya ada atau emang nggak ada? Sebenarnya kadang di lokasi nggak ada, kita ambil dari tempat lain. Karena semua lokasi kadang kita pas datang itu kadang ada yang adem, ada yang kadang sebenarnya tempat tuh nggak ada yang angker, ada yang angker hati kita sendiri. Kalau sudah ditebak atau sudah diprediksi kan, sebenarnya itu yang angker tuh hati kita sendiri, bukannya tempat yang angker-angker. Nah kalau mau narik batu kayak gitu tuh, satu kita izin sama yang setempat atau leluhur di situ kan, kita izin dulu. Kalau misalkan boleh diambil, ya kita boleh. Kalau enggak. Jadi kita nggak maksa. Kita punya gelang gitu ya, Mas. Punya gelang. Kita minjam pasti dikasih. Iya. Atau dibalikin lagi kan. Kalau misalnya kita atau kita rebut pasti nggak terima. Soalnya itu ibaratnya kayak dunia mistis gitu. Kita juga harus menghargai makhluk kayak gitu juga, karena dia kan ciptaan Allah juga. Iya benar. Ya, yang baru bergabung. Berarti di mana mau bertanya-tanya ada berarti ya, Mas? Insya Allah ada. Cuma kadang barang itu tuh tempat satu tempat kita pindah kalau barang nggak diurus gitu. Kita kan ngambil barang itu bukan satu, bukan dari goib, bukan nyewa, dari alam ya. Jadi dari kata orang kan mengambil pusaka itu nggak boleh atau goyang, bumi gini. Yang itu ngambil barang itu dari satu buangan orang atau barang yang nggak urus dari leluhur kita tuh. Baru kita bisa ambil. Kayak kemarin yang di mana itu? Facebook kemarin ada yang nanya kayak Di gitu. Lubang Baya ya. Berarti kita Mas Fajar juga belum sempat narik Arif atau lagi live dimarkan. Iya bang. belum melakukan sebuah ritual lah atau meditasi udah dikasih Itu rezeki buat kita. Oh malah rezeki itu ya. Ibaratnya iya sih. Kita belum minta udah dikasih. Berarti emang udah disambut dulu sama mungkin leluhur sana, atau mungkin dari barang tersebut udah gak ada yang rawat, mungkin betah sama Mas Fajar juga, jadi ikut. Jadi dalam penarikan ini pun kita nggak ada unsur pemaksaan juga ya Mas. Tetap kita izin dulu gitu. Sunggendang mengirim. Kan ada juga tuh Mas ya, orang tuh kayak punya batu akik, kayak punya keris. Karena nggak keurus itu, kenapa itu bisa pergi sendiri gitu? Satu batu itu berkodam atau ada penunggunya gitu. Ada jin Yang baru Dari jin bergabung. itu Yang mau ada yang bertanya. terima nggak Silakan. dilusi. Sebenarnya semua barang-barang itu mau dilusi nggak apa-apa. Cuma kita kadang ngehargain leluhur kan, ibaratnya kasih minyak tuh bukannya kita ibaratnya musyrik atau ibaratnya kita percaya barang kayak gituan. Oh, barang itu memang ada yang masalah ibaratnya harus kasih makan ini ibaratnya nggak tanpa disadari itu kasih makan dia tuh tanpa dia tuh malah marmarin kita. Harusnya kita yang manfaatin dia gitu, kalau bisa. Dan sampai kita perbudak sama kayak gitu. Berarti ada juga Mas ya, kayak kadang kan saya pernah ada cerita gitu kan, dia punya keris, terus lama nggak kurus tapi hilang gitu. Iya, karena dia kan butuh perawatan kayak gitu. Makanya kita jangan sampai kalah sama kodam kayak gitu. Harusnya dia kita bukan dia yang kita ikut dia gitu. Makanya kita kalau ngasih batu-batu apa pakai apa udah pakai aja. Karena apa? Satu takut pusing. Iya. Langsung buat ibadah nggak bener atau ibadah dipuja-puja apa tuh. Yang salah gunakan lah ya. Intinya itu takutnya berlebihan, terus dia terlalu meyakini bahwa batu atau keris tersebut itu mempunyai petuah yang jadi kita itu mengenyampingkan Tuhan kita gitu. Larinya ke situ doang. Jadi jangan terlalu memfokuskan segala sesuatunya dengan benda yang kita punya atau benda yang dititipkan sama kita juga. Kan kita percaya kepada yang Maha Kuasa, walaupun kita emang punya batu atau emang ini dikasih oleh orang tua kita, leluhur kita ya, anggap aja sebagai kenang-kenangan yang bertuah, tapi jangan sampai kita melebihi. Berbudak sama batu. Nah, jangan terlalu diperbudak juga. Ada yang tanya lagi, maaf sebenarnya potong. Mbak Lulu yang tadi, Mbak Lulu 2K. Maaf, Lur, mau nanya lagi, kalau sering dikasih mimpi, dikasih pusaka kayak batu dan keris itu kira-kira maksudnya apa ya? Sebenarnya masih petanda atau pengen dirawat lah gitu. Itu mungkin dari leluhur Mbak Lulu atau kakak Mbak Lulu itu tuh leluhur. Jadi dia ngasih tahu bahwa ibaratnya ada barang yang mau diambil lah gitu. Yang nyuruh ngambil. Disuruh dirawat gitu. Dirawat. Dari leluhur ya Mas ya? Iya, leluhur orang tua. Orang tua Mbak Lulu bisa juga ya.
Mbak Lulu katanya orang tuanya bisa juga ya. Orang tuanya apa Mbak Lulu ya? Orang tua Mbak Lulu. Orang tua ya mungkin orang tua atau leluhur sebelumnya orang tuanya Mbak Lulu juga mungkin bisa. Ya, sudah dijawab. Oke. Silakan yang baru bergabung kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi Boleh ditanya-tanya. boleh tanya-tanya tentang kodam dan apa tadi? Pusaka-pusaka ya Mas ya? Saya yang mau di Atau pengalaman tentang hal mistis boleh? bagaimana Facebook? Anteng-anteng aja. Kosong. Kosong. Ada bobo. Ada bobo. Bantu share, habis hujan ya? Share. Jangan lupa di like, comment, and subscribe juga nanti di YouTube kita karena setiap hari Minggu kita pasti ada penarikan ya Mbak? Insya Allah. Kalau di hari lainnya biasanya kita kalau di luar hari malam Minggu itu kita paling dadakan, tapi tetap paling penarikan kalau nggak seperti hari ini kita ngopi, ngolah pikir bareng, podcast ya biasalah tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya atau punya pengalaman boleh tanya, atau mungkin Mas Cikra atau Silau yang baru saja bergabung punya pengalaman atau mau bertanya-tanya juga boleh, atau Mas Damat mau pertanyaan apa lagi? Ada lagi nih. Kan saya juga ada teman juga kan pernah nanya ke saya kan. Saya sharing juga. Dia punya pusaka. Dia tuh berkata kalau pusaka itu ada tingkatannya nggak sih Mas gitu? Nah, ada yang nanya lagi. Terus mas. Oh, ya. Si Damat dulu, dari si Damat dulu. Gimana, gimana? Nah, ada tingkatannya nggak sih? Maksudnya gitu kan dia kan setiap orang kan pasti punya kapasitas masing-masing ya. Terus pusakanya itu dia itu terlalu tinggi. Nah, jadi terlalu dia ngefek ke badan dia sendiri, jadi dia nggak kuat megang pusaka itu. Iya. Satu, ibadah kita kurang. Sama. Kedua, keyakinan kita terlalu penuh ke benda yang keramatan tadi, kayak keris yang gitu kan. Makanya jangan berlebihan. Makanya jangan berlebihan masalah ibadah benda-benda ini. Wah, ini kodamnya gede, ini gede, jangan terlalu berlebihan. Intinya kita punya pusaka gitu dirawat di sini udah. Kalau mau dirawat monggo, kalau bukan enggak apa-apa. Jangan sampai kita kalah sama benda itu. Kalau seumpama dia itu nggak kuat ngerawatnya terus dikasih ke orang itu nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena dia kan belum sanggup untuk merawat. Jadi nggak apa-apa itu. Oke. Mana teman saya yang nanya kayak gitu. Ada yang nanya lagi nih Mas. Ayo boleh. Muhammad Zailani 589. Assalamualaikum Lur. Mau tanya, kalau tidur keadaan badan kotor benar tidak sering kena rep-rep? Pengaruh nggak Lur? Pengaruh juga. Pengaruh. Makanya kita kalau mau tidur wudhu, habis wudhu baru baca doa harus kita tidur. Karena satu itu berarti ibadah buat kita, biar kita ibadah kalaupun ibadah maaf ya meninggal gitu istiqomah. Kita dalam keadaan Dalam bersuci atau Dalam keadaan kotor maksudnya kalau dalam keadaan kotor gimana? Kalau misalkan apa habis minum-minum Mabok, atau gitu. ya kalau atau nggak habis ya kerja lupa kecapean tidur gitu kadang yang seringan kan yang ke situ. Ya kalau bisa mah gitu, mandi atau kita kalau misalkan udah malam kita wudhu, Wudhu ya. Berarti ya itu fungsinya wudhu ya Mas ya. ya musim wudhu. Fungsinya Dalam penangkal juga dari mimpi-mimpi yang nggak benar gitu atau yang negatif. Kalau faktor dapat kayak gitu karena kenapa Mas ya? Faktornya itu. Yang pusaka. Rep-repan. Karena gitu kayak ketindihan kayak apa. Satu itu tuh awal pikiran, capek. Kedua kita tidur asal tidur aja. Sedangkan kan makhluk kayak gitu kadang iseng juga loh. Kalau kita ibaratnya asal kita semua tempat pasti ada penunggunya. Kita percaya lah masa tempat ada penunggunya. Jadi intinya kita harus sadar diri maksudnya kayak ingatlah berdoa kalau mau tidur. Satu kaki harus bersih kalau mau tidur. Tapi harus bersih ya. Nah, kadang jalan, injak apa atau buangan dari benda atau dari buangan dari rumah misalkan lagi bersihin rumah dibuang airnya kena injak kita bisa kejadian kayak rap-rap gitu. Oh itu ngaruh ya Mas ya? Ngaruh. Makanya Jadi kayak kita kadang- habis ngepel rumah gitu ya. Kadang Iya. kita lupa cuci kaki kan. Iya, kan kotor itu. Sering saya kayak gitu. Jadi memang untuk Kadang ya kita semakin kita lawan itu semakin kita Iya. terjadi ya. Terjadi. Menjadi. Kadang tuh. ya kalau rep-repan itu ya itu pernah ngalamin semua gak sih kayaknya? Itu karena emang karena hantu apa karena sugesti kita sugesti kita sih? Apa gitu? Sebenarnya itu Emang ada kalau yang jahil. ada yang jahil juga. Oh iya juga. Pantas. Sekarang kan ada yang sampai diangkat sampai tinggi kan. Iya. Ada yang ketinggian, ada yang sampai saya pernah dijilat ini nih.
sampai pernah kejilat. Kalau dulu itu yang sering kalau di kampung saya kadang tidur nih ya, kayak posisi tidur kadang kan kalau bulan puasa itu anak-anak tidur di musola sambil bangun orang mau sahur gitu kan. Ya tidur dulu pas lempeng sama imam tuh. Itu juga pernah kejadian dipindah nyampe kamar mandi tuh. Sama jini muslim. Iya benar. Oh iya. Ya itu sering banget kan kalau dulu itu, wah itu nyampe kalau udah ada hujan gitu, ntar musola sepi nggak ada yang mau tidur di situ lagi karena parno kan. Kita namanya anak-anak dulu asal tidur selentang nggak taunya, tahu tuh di kamar mandi. Memang di masjid Pak memang ada kan ya? Jadi jasanya itu macam-macam. Ada yang Islam, ada yang kafir. kalau jin ya mas ya, pengertian jin sama setan beda ya mas. Beda. Sebutnya sebenarnya setan iblis itu tuh sebutan ya mas ya. Sebenarnya itu jin aslinya mas ya. Jin. Jin. Sorry. Jin. Jadi kayak setan itu sebenarnya sifat kan. Ada Iya. teman saya juga ngalamin juga tuh. Jadi dia lagi mabuk nih. Terus tidur di atas masjid. Ternyata ada di atas genteng. Di atas genteng masjid itu. Iya. Oke, Mas Gareng. Sampai kamar mandi. Sebentar ya. Ada pertanyaan lagi dari Mas Gareng Arif. Ini maksudnya apa ya Bang? Saya pernah diajak sama aki-aki ke Rawamarkan dikasih trisula. Itu maksudnya apa ya? Itu mimpi apa gimana Bang ya? Itu mimpi apa? Iya mimpi apa gimana nih? Cuma kita pengen. Sebentar. Mimpi bang. Oh, Mimpi, Bang. Mimpinya berapa kali itu? Mimpinya berapa Sekali kali? apa? Mimpinya berapa kali ya Bang Gareng? Sekali atau 2 kali, 3 kali? 2 kali. 2 kali. Orang sekitar sini juga kan ya. Iya. Gimana menurut Mas Fajar? Nggak apa-apa sih. Nah, Nggak apa-apa sih itu. Nggak maksudnya atau dia mau dikasih atau gimana gitu Mas? Oh kalau mau kasih atau enggak ya. Sebenarnya itu pikiran kita. Pikiran kita bahwa di situ ada masih petunjuk lah bahwa di situ tuh ada trisula. Jadi emang ngasih tahu aja, ngasih tahu. Tapi bener ada gitu kayaknya. Ada. Kadang kayak gitu tuh pikiran kita karena ibadah kita satu pengen benda itu. Oh pengen karena ada benda itu pengen trisula gitu. Jadi kita ke bawah pengen jadi ke bawah pikiran, sugesti ke bawah mimpi. Muhammad Zainal 589. Oke Lur, makasih atas penjelasannya tadi. Sama-sama Bang, kalau ada yang mau ditanya lagi boleh. Kita masih lama live-nya. Jangan lupa bantu tap-tapnya dan bantu share-share juga ya. Ya buat Mas Ali, kali ada yang mau nanya dari Mas Ipung mungkin atau dari salah satu teman-teman ada yang mimpi atau mungkin selama ini mau bertanya mungkin bingung atau malu-malu biasa kadang kan walaupun kita sering ngonten bareng atau bagaimana kadang kan malu-malu juga. Mungkin Bang Ipung ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Kosong. Tuh pas. Mau duit kosong. Emang di bulan ini susah, Lagi seret. ya susah. Terus sering Insya Allah September lah. Ikan di semua yang kemarin. Amin. Kita bukan ngedahuluin ya. Iya. tapi kita optimis aja. Oh, Ya, optimis. ya. Berpikiran baik. Kalau kita fokus ini buat sepi-sepi terus, ya sepi-sepi terus. Kalau kita fokus ini buat ada rezeki, insya Allah ada. Amin. Yakin. Yang penting kita ikhtiar ya Mas Fajar ya. Iya. Ya. Bang Agus Cafung sudah bergabung, selamat bergabung. Oke Mas, saya ada pertanyaan nih dari kru Adi. Kalau misalkan kan orang zaman dulu tuh suka bertapa ya. Nah kalau bertapa tuh nggak mungkin cuma 2 jam 3 jam sehari, kan pasti lama-lama ya. Ada yang bertahun-tahun, ada yang 10 tahun lebih. Itu kira-kira dia makannya dari mana tuh, pertanyaan saya kayak gitu tuh. Itu rahasia Allah. Nah, satu, Ya. kayak kita misalkan musafir. Ya. Kenapa orang tuh bisa jadi musafir? Oh Karena iya. dari hati pikir udah pasrah sama Allah. Jadi yang dituju itu perjalanan, masalah rezeki. Dia nggak tahu, dan itu dia nggak mau tahu. Jadi waktu kita berjalan ya, dia jalan 3 hari atau seminggu. Iya. Insya Allah pasti kasih rezeki. Nasi nyangkut di mana? Ada aja gitu ya Mas ya. Ada rezeki. Pengalaman ya. Insya Allah. Iya. Jadi kita nggak pernah ibaratnya pikirin masalah makan. Jadi kita wah perut lapar gitu ya.
nggak ngomong udah diem aja, mungkin belum kasih sama Allah rezeki kita atau nasi kita. Tapi dari situ kita walaupun di hutan gitu ya, Iya. ada nasi lengko di atas. Mm-mm. Dari mana kalau nggak tanya kan, dari mana, nggak ada yang jualan nasi atau nggak ada yang ke hutan kan gitu. Iya, iya. Jadi tanya di situ ya, namanya kuasa Allah. Pernah juga saya juga pernah kata apa, jadi sampai makan tuh apa lumut ya, apa sih? Oh iya lu. Oh, lumut iya. Tahu lumut? Iya, lumut ya, tahu. Sampai itu buat nasi. Memang karena ibaratnya udah ngerasa ibaratnya perih banget gitu perut. Udah pernah gitu. Jadi ketapa tuh sebenarnya buat tenangin diri, bukan ibarat itu kekuatan atau keilmuan atau gimana itu mah rezeki dari Allah. Pikiran kita kan ibaratnya kita satu tenangin diri, ketemu jadi diri kita. Nah ibaratnya kita udah tahu dari jadi diri kita, udah. Nah, kita nggak minta lebih, cuma ketenangan doang. Ini ketenangan ya Mas ya, mencari ketenangan. Ya, ada lagi. Berarti kalau misalkan kayak saya kan sering perhatiin ya, saya kan sering kamera nih. Kayak misalkan Mas Fajar sebelum penarikan ada aja tuh Mas Fajar yang dimakan tuh, entah itu daun. Pasti saya sering lihat itu. Nah itu fungsinya apa Mas? Ya sering merhatiin nggak? Iya. Ya kan, terus sering merhatiin kan? Iya, pokoknya apa aja yang di lokasi pasti Mas Fajar sering dimakan gitu. Itu kurang tahu ya, saya juga nggak ngerti. Maksudnya satu Spontan gitu Mas? spontan aja, nggak bisa kita pengen makan nggak bisa, spontan aja, nggak bisa ibaratnya refleks aja lah gitu, refleks spontan. Nggak bisa kalau milih enak-enak lah nggak bisa. Iya. Spontan aja intinya mah satu ada yang nyambut, terus kita ibaratnya kalau saya yang lihat sih ibaratnya ada yang ngasih makanan atau ibarat gitu. Oh. Kayak kemarin aja sampai makan itu kan dupa ya Mas, enak banget kayaknya Mas. Gak bagi-bagi saya Mas. Ya pahit lur. Pahit aja ditanyain kan nggak sadar dia. Iya. Ada lagi. Apaan? Katanya begitu baik. Nggak taunya ya emang mungkin kalau pas keadaan masih begitu mungkin bukan Mas Fajar. Iya. Ada kayak pernah juga dulu waktu di mana itu yang habis ngambil yang bentuknya kayak naga itu. Oh iya. Kita sempat kan tuh awal juga kan kita baru ngalamin juga Mas Fajar nyampe kerasukan ibaratnya kan. Sebenarnya kalau yang kerasukan mungkin selain Mas Fajar itu ada efeknya nggak? Iya, capek Mungkin kah ya, orang atau capek, pegel-pegel, pasti. lelas. Pasti. Pasti capek. Namanya kita dikendaliin sama makhluk kayak gitu pasti capek. Jadi kalau orang yang kerasukan itu mungkin ada efeknya setelah sadar ya. Harus sadar, karena kan yang ngendalin bukan kita, orang lain atau jin lah gitu. Ambil alih gitu Mas ya tuh. Kendali. Oh iya iya. Oke Mbak Lulu 2K. Waduh, nanya lagi nih Mas. Lur, maaf nanya lagi. Ya nggak apa-apa. Kalau kita punya pusaka, apakah harus dikasih minyak terus atau gimana nih? Kalau kita ibaratnya nggak memaksakan ya, nggak memaksakan atau kita mendewakan pusaka. Selagi kita masih bisa, ini selagi masih bisa gitu kan. Mau dikasih mangga, mau enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita hanya sekedar hobi gitu. Hobi ibaratnya wah kasih minyak nggak apa-apa. Biar wangi aja gitu Mas ya. Berwangi aja gitu, nggak memasuki ibaratnya kita percaya pada kayak gitu, maksudnya boleh percaya. Intinya mah abdi lah ke benda itu enggak. Jadi intinya kita menghargai lah budaya dan kita. Oke, sudah dijawab Mbak Lulu 2K. Ini ada yang nanya lagi tadi, Muhammad Zailani 589. Oh Lur, mau tanya, saya pernah di suatu tempat kalau dibilang serem nih. Nah, badan saya terasa merinding. Sugesti kita. Itu udah dijelasin tadi Mas ya, sugesti. Kita. Yang serem itu atau apa namanya? Banyak saya tanya tuh gimana tuh bukan di tempat Diri kita. adik kita sendiri atau firasat kita sendiri. Kalau kita firasat positif insya Allah enggak. Mbak Dian FPA sudah bergabung, selamat bergabung. Ada mau ditanya barangkali? Nah, saya ada pertanyaan lagi mas. Kan kita kan sering ini nih ya, ada tuh ya. Saya teman juga kan ada ya. Dia kadang ngeliat YouTube, nggak apa kan, kayak belajar ilmu, kayak gitu kan kayak misalnya kayak sudah pikir inilah. Emang boleh nggak kita kayak belajar tanpa guru gitu? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, efeknya apa? Di YouTube. Efeknya apa? Satu, misalnya kita sekolah. Sekolah kita dari awal SD dulu, dasar dulu lah. Kita tahu metode teori-teori itu SD kan, terus SMP, SMA kan seterusnya kan. Jadi ini kita harus punya dasar dulu. Tanpa kita sadari, insya Allah kita tahu teori-teori buatnya kayak spiritual. Jadi kita jangan sampai kelas 1 nyampe kelas 6. Jadi kita harus punya guru. Berarti tempatnya ngeblank aja ya.
kayak kapok ya, pasti ngeblank karena dia kan ibaratnya nggak tanggung jawab. Tapi jangan percaya sama begitu yang di TV itu, atau jikir ini jangan. Kalau dulu kita punya Jangan percaya tuh. Kalau mau belajar kayak gitu harus ada gurunya. gurunya Ada bahaya. pembimbing. Jadi dibimbing. Kalau ada apa-apa tuh dia yang bisa ini sendiri. Dan dia juga sama mas yang bilang teman saya tuh kadang sampai badannya kurus, sakit. Kadang dia tuh kayak ngerasa kayak makin sensitif, makin jadi gitu kan. Apa karena itu efeknya juga apa karena Ya, efek karena ilmunya tahu dari dasar karena kita nggak punya dasar, nggak punya dasar atau kita nggak punya buat nampung keilmuan itu. Ibaratnya kan kita ngasih satu batang, dia nggak bisa rokok, dipaksa satu batang atau satu bungkus, pasti nggak bakal. iya. Atau kita nggak kuat kan, makanya kita pun punya guru tuh ngasihnya tuh sedikit tahap Proporsinya pemahaman itu sedikit ada. itu porsinya ada, nggak bisa langsung naik ke atas, nggak bisa. Tuh. Buat yang senang senang mempelajari. Jadi cara jangan instan ya. sembarangan. Kalau kayak gitu termasuk cara instan. Cara instan. Video dong. Jadi jangan kayak gitu nanti efeknya ke badan ya Kita sendiri ya. Ya kita sendiri karena kan Ini banyak orang gitu ya. banyak apalagi di YouTube sekarang kan banyak tuh kayak misalkan kita suruh apa gitu kan terus kayak gerakan atau apa kan. Jadi kayak diajarin tapi tanpa guru cuma dari YouTube. Intinya begitu sebenarnya satu positif bisa, negatif bisa. Dari tergantung kita kan bisa pikir mana yang salah. Kalau bisa kita nyari guru atau punya ustadz kita nanya ke dia yang mau bimbing kita. Jadi depannya intinya kita harus mempelajari sesuatunya harus dari pembimbing atau guru. Nah, apa? Jadi kalau mau belajar kayak gitu tuh harus sama guru Ada gurunya. yang kepala itu aja yang kepala. Oke, mengeluk hang terus ya. Terima kasih sudah lagi? belum. Mungkin ada yang bertanya mungkin dari Yang baru bergabung jangan lupa. Itu benar dalam buku astral. Iya Benar. tadi itu maksudnya terasa, maksudnya yang tadi yang yang Lur, ya mau tanya, saya pernah di satu tempat kalau dibilang ada makhluk astral atau enggak, itu bener atau enggak gitu kan. Ya kalau masalah benar mah ada. Di mana-mana sebenarnya ada Mas ya? Ada, cuma tergantung masalah serem apa enggaknya, tergantung kalau pikir kita. Kalau ibadah dia jahat, tergantung pola pikir kita. Kalau kita kan ada misalkan nih, ada yang kena santet gitu kan, misalkan. Orangnya awal biasa aja, penyakit biasa, cuma karena hasutan orang nggak kenal santet, makin menjadi. Oh iya. Jadi kita makin percaya benda-benda kayak itu, makin ke bawah, ya akhirnya kita lemah lah. Jadi nggak, ibaratnya tuh bukan semangat lagi, jadi pikiran kita tuh makin lemah. Jadi pikiran kita tuh Banyak kayak kemana-mana gitu Ya ya. mana-mana jadi ini sakit, dari ini santet. Ya, akhirnya sekarang sangat-sangat itu bukannya masalah dari penyakit ya, dari kita makanan aja udah bisa jadi sekarang mah gitu. Tergantung dari pemikiran masing-masing ya. Jadi Iya. kalau pikiran kita positif, pikiran kita apa tuh selalu happy, nah itu Insya Allah. enggak. ada pertanyaan lagi? Kalau ada Muhammad Zailani 589 kalau ada aroma darah atau bau amis tandanya apa ya Lur? Itu di mana itu? Di rumah apa di jalan? Itu di rumah atau di jalan ya? mungkin di tempat-tempat yang nggak lazim juga ada kan sering tuh kayak waktu di kebun tuh kan namanya kita kadang tuh waktu kecil kan sering main di kebun kadang bau singkong bakar tahu-tahu bau yang bacin Siluman. banget. Di tempat kerja katanya, di tempat kerja lu. Siluman itu katanya. Itu siluman bang. Orang iseng. Dia sebenarnya kalau ada bau-bau gitu tuh sebenarnya dia tuh ngasih tanda gitu Mas. Bahwa saya itu ada Di situ gitu. Ada keberadaan atau makhluk di situ, itu atau di situ pernah ada kejadian dulu masalah Kecelakaan atau gimana? ya, kerja itu. ada itu kalau bau itu kayak bau singkong bakar nih ya dengan di kebun itu kadang kita nggak ada api nggak ada tahu ada singkong bakar itu tandanya Ya. apa itu mas? Kalau ada orang bilang katanya sosok apa? Macan. Genderuwo, apa ya gitu. Ya, kalau di Macan, kampung bau itu macam-macam sih. Kita bisa berupaya bau-baunya macam-macam. Gitu. Ya namanya sifat jin yang masih bisa berubah-berubah ya. Berubah. Tergantung pola pikir kita. Nah, wangi juga kan kadang sering tuh wangi ntar tahu-tahu
pokoknya buacin banget gitu tuh. Kalau di tempat-tempat yang nggak lazim itu kita langsung spontan mikirnya, Pak, ada yang nggak beres nih, pasti ada sesuatu nih di sini nih, karena kita mikir langsung ke situ. Iya, kayak bau melati, Melati kuntilanak. tapi di pohon duren gitu kan nggak lazim itu. Iya. Kita tadinya nggak mau sehujan, tiba-tiba sehujan gitu Iya, ya. Nah, langsung itu. spontan gitu ya. Mungkin karena dari dulu juga kita udah tersugesti sama obrolan cerita zaman dulu juga ya, Mas. Ini dulu tuh kalau bau ini nih, biasanya ntar ini nih yang muncul nih. Iya. Begini. Ya, jadi kayak kita tuh udah terdoktrin atau udah terkena. Tertanam lah ya. Iya, tertanam dari dulu cerita zaman dulu gitu. Tapi emang apa bener ya kayak hantu atau jin itu bisa memanipulasi jadi apa aja bisa gitu? Bisa Ya? tergantung kita. Kalau kita jadi kita tuh kayak misalkan nih, misalkan kayak kita punya indera keenam gitu ya, atau misalkan kekuatan bisa ngeliat sesuatu. Indigo lah, untuk Indigo kalau lah. zaman sekarang indigo bisa ngeliat sesuatu. Jadi kan ada indigo, apa namanya? Indigo kan ada yang buat indera keenam, 7, 8, 9, ada semuanya. Sebenarnya. Jadi kita tuh awal itu kita orang awam tuh berarti bayangan, sektor bayangan. Makin tinggi lagi sosok yang lewat, iya. makin tinggi lagi jin, makin tinggi udah kayak manusia. Makin tahap-tahap ilmu makin tinggi, kita bisa lihat kayak manusia. Jadi sebenarnya itu rame. Jadi seperti manusia juga ya, dia bergolongan gitu kan. Jadi yang setan-setan yang biasa ibaratnya megang benda jatuh itu bukan setan, sebenarnya siluman. Siluman. Karena setan itu nggak bisa megang sesuatu. Tidak bisa megang manusia. Ya itu ibaratnya siluman yang bisa gerakin benda. Siluman. Itu tingkatannya istilahnya kalau Udah tinggi. gitu. Bukan saya bilang tadi itu kan kayak setan, iblis itu kan sebenarnya cuma sifat kan, aslinya tuh dia jin gitu. Oke, Muhammad Zelani 589 bertanya lagi tadi Mas, itu yang masalah bau tadi. Itu bau begitu berarti astralnya negatif ya Lur. Bahaya tidak Lur buat yang tidak mencium katanya. Soalnya temen tidak merasakan bau, cuma saya aja. Oh, berarti yang bau cuma dia. Oh, Berarti apa yang ngasih tahu atau apa yang peka? Oh berarti Bang Muhammad Zelani udah terlalu peka ya? Orangnya pekaan gitu, iya sensitif gitu. Boleh Nah tadi dikatakan indigo. katanya bahaya atau enggak gitu Mas? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Berarti kalau udah sebenarnya kalau peka-peka begitu tuh udah ada tingkatan. Ada tingkatannya. Jadi tingkatan 2, 3 gitu. Jadi Mungkin ini awal dari bau, dari bau. terus ngelihat bayangan, baru bisa ngeliat sosok. Ntar lama-lama Terus lihat kematian, wujud ya? ya, lama-lama kematian udah kayak manusia gitu setannya. Pengertian saya juga nih Mas. Kayak jin itu kan seperti manusia juga, dia punya keluarga, punya anak keluarga. ini, jadi punya kayak ras juga. Itu menurut pengertian saya. Makanya Mas. kita hidup berdampingan itu. Nah, berarti benar berarti ya Mas? Kalau menurut pengertian. Baru tahu saya. Lah, baru kemana aja Anda baru tahu? Dulu waktu saya sekolah di sana pernah diajarin. Ternyata jin itu ada keluarga juga dia. Ada, Dia Mas. juga berkembang biak. Kalau menurut dulu saya diajarin sama waktu sekolah. Ya, cuma bedanya kalau dia umurnya panjang. Ya, Nah, saya mau nanya sama Mas Fajar nih, pengalaman Mas Fajar nih, pernah nggak ngeliat yang sosok yang benar-benar serem banget gitu? Di mana tempatnya? Maksudnya benar-benar Mas Fajar baru Paling yang serem paling saya takutin doang, bukan sosok itu Mas. Jadi kayak siluman ular atau ular yang pendek. Ini paling saya takut. kayak ular kandut. Kadut ya? Ini Kalau yang kandut pendek. Oh berarti maksudnya yang berwujud binatang gitu Mas? Iya. kenapa lagi kalau gitu? Nggak tahu harus takut aja. Pokoknya yang sama ular takut. Geli aja. Oh berarti definisinya Kalau masalah yang kayak sosok, alhamdulillah. definisinya berarti nggak takut sama yang serem-serem tapi sama binatang takut. Nah udah intinya Iya, gitu. betul. Lebih ke ular lah. Iya. Apalagi ularnya yang aneh-aneh sih, yang pendek. Kan saya sering bilang begitu. Rambut ular mesti itu. Sama setan nggak takut, sama Biasanya kayak binatang gitu takut, sih. iya, Banyak emang biasanya begitu. Karena dia biasa lihat yang mungkin separuh ada wajahnya, separuh kan dia biasa. Tapi giliran ketemu kucing atau kecoa dia malah lari kan. Bisa aja. Karena takutnya yang nyata, bukannya yang nyata. Nah, jadi gue mau nanya lagi nih, apa ya? Berarti kalau misalkan nih maaf, kalau misalkan berarti kayak siluman gitu tuh dia ngambil wujud binatang berarti Mas ya? Binatang yang kita takutin atau ibaratnya kita yang biasa
ya takutin lah intinya kan kita takut pasti dia berwujud gitu. Nah, Ngopi ya, lagi ngopi lo. Ngolah pikir. semua nanya nih mas, Siap. masnya ya. Ditanya-tanya. Kan kalau kayak masnya ya, itu kan setiap kemana-mana tuh dibuka mata batinnya setiap hari atau apa cuman pas perlu aja gitu? Pas perlu aja. Pas perlu aja. Karena kita kalau dibuka terus Capek mas ya. capek ngeliat orang yang minta ditolong. Bukannya kita sekali 2 kali gitu ya. Banyak kok yang udah kecelakaan namanya bukan saya katanya jin korin ya. Jin korin itu berarti kita tolong dari doain kita doain cuma kita Jadi kayak yang korban-korban tabrakan, penasaran gitu juga masih kayak yang mungkin kurang disempurnain gitu ya. Sempurnain atau Saya langsung kasih tahu Mas Fajar dulu, iya juga. Ngeblur Energinya juga capek. capek. ngeblur Tidak. mas ngeblur. Ya mungkin karena gini mas ya, mungkin karena dia tahu kalau dia Mas Fajar itu bisa ngeliat dia, makanya dia minta tolong ke Mas Fajar gitu mungkin ya mas ya. Iya. Ya, karena kita makanya pura-pura kadang aja ngeliatin kita kalau buka ya. Kadang kita minta di apa namanya Doain. doain. Cuma dia maksa atau ibaratnya tolong gitu. Kita kok pernah ngeliat. Berarti kayak kejadian ini kayak di film-film gitu ya, karena dia suka gitu. Jadi dia diliatin tapi dia pura-pura nggak ngeliat gitu mas. Iya, karena kita bukannya cuekin, tapi saya doain. Karena kita kan ibaratnya manusia ya, harus saling ibaratnya saling menolong. Intinya mah ada ide kasih dari hati itu menolong gitu. Jadi ya tetaplah kita juga Tristan apalagi kita sudah yang bergabung. sudah dikasih keistimewaan Terima di kasih sana, sudah jadi bergabung. juga yang Barangkali ada yang mau ditanyakan. termasuk beban kita juga makin bertambahnya itu ya di situ. Saya malah mau bertanya hal yang agak beda nih karena kan saya mau nanya itu sebenarnya itu kayak yang pesugihan kayak seperti ngepet ataupun tuyul itu sebenarnya emang ada atau hanya mitos gitu. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Orang yang suka gitu tuh orang yang berpikir pendek atau mikirin dunia atau mikirin kebutuhan dia sendiri, nggak mikirin Efek belakangnya mas ya. ke belakangnya gitu. Satu ekonomi yang begitu satu. Ya yang Ya. Tapi kalau kayak pesugihan gitu, dia tuh nggak bakal nikmatin hartanya lama ya. Enggak, apa ada perjanjian. Karena kita misalkan yang saya tahu itu ibaratnya orang mau pesugihan jangka misalkan 5 tahun. Kita kaya udah 5 tahun bertemu 5 tahun terus meninggal. Iya. Jadi kita udah targetin ngambil dapatnya kasih pengen kaya dikasih waktu sama dia tuh 5 tahun atau ibaratnya kasih tumbal lah gitu ya, ada yang ngasih tumbal tapi rata-rata kalau kayak gitu kita di jangka waktu sih kan jangka waktu 5 tahun kita kaya ya 5 tahun kita udah meninggal pas udah nikmatnya udah meninggal. Jadi jangan sedang percaya sama benda kayak gitu, ada percaya sama pesugihan lah. Kalau bisa kita nyari rezeki dengan halal aja. jadi ada perjanjian juga sebenarnya. Perjanjian juga yang berpikiran pendek kayak gitu. Nah itu makanya kemarin ada yang bertanya mas ya di Facebook ya, Mm-mm. kenapa Mas Fajar nggak narik aja tuh kayak emas? Nah, ya. Nah, emas dari gaib atau berlian atau mungkin duit kan bisa juga tuh ditarik dari gaib. Kenapa malah capek-capek kerja? Kenapa nggak narik-narik duit dari gaib? Nah itu mas, kemarin ada yang nanya kayak gitu di Facebook. Satu, kita narik benda, kita narik emas kayak gitu belum waktunya kita untuk ditarik atau bukan rezekinya kita. Itu emas tuh ibaratnya ada, emang ada emas, cuma belum waktunya buat kita atau buat kita ambil. So, kalau ibaratnya diambil belum tentu emas karena belum sempurna. Nah bisa diambilnya ntar kalau misalkan Indonesia udah terpuruk itu bisa diambil. Jadi dari leluhur zaman dulu, udah disiapin mas ya? Sudah disiapin karena ntar juga lama-lama Indonesia akan terpuruk ke arah masalah ekonomi ya jauh nggak bisa ambil. Jangan sampai lah itu. Berarti- Jangan sampai. Jadi kayak zaman Soekarno gitu mas udah disiapin ya? Siapin. Tapi di gaib gitu mas. Tapi di alam gaib gitu. Alam goib. Tapi Indonesia kaya ya. Kaya. Kaya sih dengan semua hal ibarat. Nah itu tadi yang mas belum dijawab tuh tadi mas. Kenapa nggak ngambil itu katanya Oh gitu? kenapa nggak? Karena kita belum waktunya diambil. Oh enggak, maksudnya buat Mas Fajar gitu. Apakah berarti maksudnya gini, kamu waktu kemarin ini kan Mas cerita ya bakal ada efek sampingnya gitu Mas maksudnya. Satu kalau kita ngambil dari alam Iya. atau ya alam asli gitu ya. Hmm. Kita kan ngambil dari barang buangan atau barang yang ibaratnya nggak keurus terus hilang gimana kan Iya. tempatnya kan.
kalau kita ngambil dari alam, satu bisa nggak imbang bumi itu, atau bisa goyang karena belum waktunya diambil. Kalau udah bisa waktunya diambil, kita nggak bakal goyang. Bisa itu nggak bakal kayak keseimbangan bumi gitu kan. Belum ada waktunya. Jadi bukannya kita munafik, kita juga butuh, cuma percuma. Kita nggak bisa buat dijual atau buat dijual belikan gitu, belum bisa. Ya karena kan memang selama ini setahu saya juga ada yang katanya udah narik emas atau apa itu kan ujung-ujungnya jadinya malah kuningan deh. Kuningan. Iya. Ada mas, Kebanyakan kayak gitu. ada mungkin ada yang nemu lah, mungkin emas asli ya. Ya mungkin ini bukan dari goib atau gimana. Jadi orang jatuh atau orang gimana gitu. Ada karung lah ya. Ada karung. Ketutup sama itu mas ya, energi gaib gitu mas ya. Iya masih tertutup, jadi makanya disebutnya belum wayahnya itu. Ya karena ya jangan sampai juga sih ya, jangan sampai Indonesia terpuruk. Kalau sampai terpuruk juga udah. Kan ada juga ya, waktu itu Mas pernah ceritakan ya, katanya kalau kita ngambil di alam, kayak di gunung atau apa, nanti itu bakal ada terjadi gempa, Bencana, ya, bencana. Nah, kita mengambil karena paksa, belum waktunya keluar diambil. Mau Indonesia terpuruk atau ada bencana, Ya kita sering nggak mau. terjadi bencana jadi. Kalau kita mikirin satu, mikirin diri kita sendiri atau ibaratnya buat kita tim sendiri, Indonesia kita nggak bakal benar, maksudnya nggak bisa apa namanya kalau itu nggak stabil gitu loh. Bikin diri sendiri tapi nggak bikin orang lain, kan kasihan yang lain. Jadi kayak paku buminya gitu. Iya, paku Yang buminya. yang disari dari. Kalau pasang tadi ambil berarti udah Iya, hilang untuk semua. ibaratnya nggak Banyak. yang di darat, nggak yang di gunung, termasuk yang di laut itu kan. Katanya ada wilayah delima yang asli, katanya ada yang di laut juga. Itu emang benar atau emang mitos sebenarnya itu? Kalau Merah 5 ada satu di Laut Merah. Ya kalau masalah yang itu anak-anak tanya atau ibaratnya cucu-cucunya lah mesti Merah 5 gitu. Kita percaya sama yang nggak kuasa aja lah. Segala sesuatu kita kenal maka kuat. Kita boleh percaya betul mustika 5. Oh ini ahli. Ada yang asli cuma satu. Nah, Di saya mau Laut bertanya Merah. pengertian kayak sembari Mas Fajar waktu penarikan kadang dapat batu, terus dapat kayak usula juga pernah, terus yang kemarin tuh yang baru juga dapat kantong macan juga. Sebenarnya tuh setiap benda itu tuh kegunaannya untuk apa aja atau emang setiap benda itu ada tujuan kegunaannya itu untuk satu tujuan gitu loh. Contoh kayak usula itu sebenarnya gunanya buat apa, sama KF kantong macan itu gunanya untuk apa, itu sebenarnya itu tujuannya buat apa sebenarnya kayak gitu itu. Kalau kita nggak mikir ke situ sih ya, maksudnya nggak pikir maksudnya, nih gunanya buat ini buat kayak gini. Udah kita nggak dapat, dikasih, ada ditaruh, mau hilang mau apa, udah amat. Satu ya, kita nggak mau ibadah percaya ke benda kayak gitu atau percaya ke barang yang ibadah kayak tarikan kayak gitu. Ya, Namanya ya, kita benar. tarikan kan ibadah mau ada syukur mau nggak apa-apa. Kalau kata orang dulu sih masalah ibadah kayak kantong macan. Ya menurut cerita-cerita Bisa dulu. ngilang, bisa dari misalkan Cirebon, bisa ke Jakarta, ada lebih canggih lagi bisa ke Kalimantan, bisa yang kantong macan lebih bagus lagi. Itu kegunaannya. Orang dulu mah, orang dulu bisa semua. Ya masalahnya kan kalau cerita zaman dulu itu kan yang jadi pertanyaan kita apakah betul kalau seperti kayak kantong macan itu gunanya bisa untuk hilang atau untuk alat transportasi zaman dulu lah ibaratnya kayak gitu. Ada, sekarang masih ada, cuma takut salah gunakan aja. Kita Iya. cuma ngasih tahu, oh barang ini masih ada, Oh iya iya. Ibaratnya bukan dijual belikan. Mungkin kalau nggak kayak gitu ya, di zaman penjajahan kan kita dijajah sampai 350 tahun ya. Iya. Mungkin udah pada dibantai-bantai. Kalau nggak ada ilmu kayak gitu, betul. Iya. logikanya ke situ. Itulah salah satu sejarah. Dan kenapa juga kenapa Indonesia merdeka dengan slogan bambu runcing? Logis nggak? Sedangkan dari penjajah kita aja banyak pistol. Iya. Ya kan, kalau kita tidak dibantu dengan hal-hal yang seperti itu juga, ketemu dengan orang-orang yang ahli tirakat, kayaknya belum merdeka sampai sekarang kayaknya. Teknologinya aja udah jauh untuk runcing sama pistol. Nah, saya juga pernah tuh ada cerita kan nenek-nenek tuh waktu itu kan cerita. Itu
pas lagi di zaman penjajahan Jepang itu kan Jepang kan paling ini ya, paling bingas ya, Iya. paling Belanda ya. Nah, dia ketemu tentara Jepang, jadi bapaknya itu bikin lingkaran di atas tanah, anaknya suruh masuk semua, itu nggak kelihatan. Apa benar ada kayak gitu? Ada ilmu sabu angin, ilmu ibadah bisa hilang, masih ada semua. Cuma orang ini orang yang diem atau orang terpilih masih ada semua. Orang kayak gitu tuh. Sebenarnya ilmu itu buat pelindungan diri sendiri, Iya. sama keluarga juga sih sebenarnya sih. Dari zaman dari penjajahan Jepang atau Iya, Belanda. jadi kita lindungi lah. Apalagi yang tanyakan? Ada yang mau tanya lagi? Ah, sepi banget ini, gak ada yang nanya lagi nih. Belum ada yang nanya lagi. Pada tidur kayaknya nih habis hujan. Ya kan? Ayo tidur. Stres tuh. Kosong Bisa bisa. aja. Boleh. TikTok mah nggak apa-apa. Di kelas boleh. Di kelas? Atau mungkin mau apa? Mau apa jangan denger nih? Ini sambil lihat itu. Lihat saya kok pakai baju kuning. Yalah. Oke, mau tutup aja? Bagaimana? Oke. Tutup aja. Ya cukup. Ya. Jadi cukup sekian hari ini buat kayak apa itu Podcast ngopi podcast kita. ngopi hari ini. Jadi kita tuh sharing-sharing buat kayak apa itu? Buat ilmu pengetahuan juga, Sejarah. dari ilmu sejarah. Jadi jangan kayak kita nyari ilmu itu jangan dari sosmed. Nanti itu ada timbal baliknya sendiri ke badan kita. Edukasi lah jatuhnya. jatuhnya. Nah, jadi itu aja yang kita obrolin malam ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.